Seandainya sempat kau kenali dirimu sendiri, walau sekejap. Seandainya sempat kau tatap, walau sekilas, keindahan wajah sejatimu sendiri, maka takkan lagi kau tertidur di dalam campuran lempung dan air ini. Bagaikan seekor hewan, kau kan bertolak ke rumah kebahagiaan bersama jiwa-jiwa nan indah. Kau harus telusuri jalan sampai ke sudut-sudut terjauh dirimu sendiri, agar diri sejatimu terejawantahkan. Karena kesana tersembunyi, masih tersimpan di dalam dirimu. Seandainya engkau hanya terdiri atas sesosok tubuh, maka takkan pernah kau dengar kabar mengenai jiwa. Seandainya engkau hanya jiwa saja, maka engkau sudah dalam kebahagiaan bersama dirimu sendiri. Seperti orang lain kau berhadapan dengan kebaikan dan kejahatan. Kau hadapi semua itu dengan apa yang ada pada dirimu. Seandainya engkau itu suatu jenis sayuran, maka kau memiliki suatu ciri khas rasa. Seandainya engkau itu sebuah periuk, maka ada panas yang pas untuk membuatmu mendidih. Seandainya dengan putaran pemurnian itu kau berhasil tersucikan, maka kau akan tinggal di puncak lelangit bersama mereka yang suci. Kepada semua citra yang terbentuk dalam alam khayal, akan kau sampaikan, salam wahai jiwaku, salam wahai semestaku. Ketika citra-citra itu menghilang, maka engkau sendirilah yang menjadi jiwa, yang menjadi semesta. Cukuplah sekian. Kata-katamu telah menjadi rantai pengikat akalmu sendiri. Jika tidak terantai kata-kata itu, kau tak lain daripada lisan murni yang menyuarakan akal sejati. Cukuplah sekian, karena ilmumu menghijabi lapis-lapis ilmu yang lebih dalam. Seandainya kau kenali raja dalam dirimu, mengapa betah kau bertahan? Hanya menjadi seorang penerjemah.
para pecinta yang dengan ikhlas mati dari diri mereka sendiri. Mereka bagikan gula di hadapan sang kekasih. Pada hari perjanjian, mereka minum air kehidupan, sehingga matinya jiwa mereka tak seperti kematian orang lain. Karena mereka telah dibangkitkan dalam cinta, kematian mereka tak seperti orang kebanyakan. Dengan kelembutannya, mereka telah melampaui tingkat para malaikat. Sama sekali tak bisa kematian mereka dibandingkan dengan orang kebanyakan. Apakah kau sangka singa mati bagai anjing, jauh dari hadiratnya? Ketika para pecinta mati di tengah jalan, sang raja rohani berlari menyambut. Ketika mereka mati di kaki sang rembulan, mereka menyala bagaikan matahari. Jiwa para pecinta sejati itu bersatu. Mereka mati dalam saling mencintai. Derai embun cinta membasuh jantung mereka. Mereka sampai pada kematian dengan hati berdarah-darah. Setiap mereka mutiara yatim tiada tara. Tidaklah mereka mati di sisi ayah ibunya. Para pecinta terbang menembus langit. Para pembangkang terpanggang dalam api. Para pecinta terpana menatap yang tak terlihat. Selain mereka, semua mati dalam buta tuli. Sepanjang hidupnya para pecinta ketakutan. Karenanya mereka berjaga menghidupkan malam. Kini mereka mati tanpa takut atau bahaya. Mereka yang di sini memuja dunia, hidup bagaikan ternak, dan akan mati seperti keledai. Mereka yang hari ini mendamba wajahnya akan mati berbahagia, gembira dengan apa yang mereka lihat. Sang raja menempatkan mereka di sisi rahmatnya. Mereka tak mati dengan hina. Mereka yang meneladan kebajikan Muhammad akan mati bagai Abu Bakar atau Umar. Jiwa-jiwa mereka sama sekali tak tersentuh kematian atau kehancuran. Bahkan kudendangkan puisi ini kepada mereka yang menyangka jiwa-jiwa mereka telah mati.
Indra ragawi adalah tangga ke alam dunia ini. Sementara indra rohania adalah tangga ke langit. Carilah obat bagi sembuhnya indra ragawi dari seorang tabib. Dan mohonlah kesembuhan indra rohania kepada sang kekasih. Kesehatan indera jenis pertama muncul dari kebugaran tubuh. Sementara kesehatan indera jenis kedua timbul dari runtuhnya tubuh. Jalan rohania itu meruntuhkan tubuh. Dan setelah itu mengembalikannya ke kemakmuran. Runtuhkanlah rumah agar kasana keemasan tergali. Dan dengan harta itu, bangunlah rumah baru yang lebih baik daripada rumah sebelumnya. Bendunglah aliran sungai dan bersihkanlah dasarnya. Kemudian alirkanlah air bersih mengalir ke dalamnya. Torelah kulit dan keluarkanlah duri. Kemudian biarkan kulit segar tumbuh menutupi luka. Runtuhkan dan rebutlah benteng dari orang kafir. Kemudian bangunlah di atasnya ratusan menara dan kubu pertahanan. Siapakah yang dapat menjelaskan tindakannya? Sedangkan tiada satupun yang menyerupainya. Yang telah aku sebut di atas hanya sekedar suatu perumpamaan. Terkadang tindakan Tuhan nampak seperti ini. Kali lain justru sebaliknya. Agama yang hak tak lain hanyalah kebingungan. Maksudku, bukan orang yang bingung sehingga memalingkan punggung kepadanya, melainkan orang yang nampak bingung karena tenggelam dan mabuk kepada sang kekasih. Pencari yang terpesona akan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada sang kekasih. Sementara orang lain hanya menampilkan wajahnya sendiri. Karena hanya menghadap kepada dirinya sendiri. Tataplah wajah setiap orang dengan seksama. Perhatikanlah baik-baik. Mungkin dengan melayani para pencari, engkau akan mengetahui wajah orang yang dikasihinya. Karena banyaknya setan berwajah Adam, jangan sembarang genggam tangan yang terulur kepadamu. Karena si pemburu unggas bersiul untuk memikat burung. Barang siapa yang tertipu, menyangka mendengar sesamanya, lalu turun dari udara, akan mendapati dirinya terjerat lalu ditawan. Orang keji mencuri bahasa para pencari, yang lalu dipakainya untuk mempesona dan menipu mereka yang lugu. Perbuatan orang-orang suci itu bagaikan cahaya yang hangat. Sebaliknya, perbuatan orang jahat itu penuh tipu muslihat.
dan tak tahu malu. Tak mungkin suatu semesta terpisah dari semesta-semesta lainnya. Tak mungkin bahasa terpisah dari air. Suatu langkah dari gerakan lainnya. Takkan padam nyala api dengan api lainnya. Wahai anakku, hatiku berdarah karena cinta. Jangan bersihkan darahku dengan darah lainnya. Hanya matahari yang mampu menyakan bayangan. Matahari memanjangkan dan memendekkan bayangan. Carilah kuasa ini dari sang matahari. Kalaupun ribuan tahun kau coba hindari, pada akhirnya kan kau dapati bayangan senantiasa bersamamu. Yang melayanimu adalah dosa-dosamu. Yang menolongmu adalah sakitmu. Nyala lilinmu adalah kegelapanmu. Pencarian dan jelajahmu dari jerat rantaimu. Hal ini akan kujelaskan hanya jika telah kuat hatimu. Sebab jika remuk kristal gelas hatimu, takkan pernah ia pulih. Mestilah engkau miliki dan sandingkan keduanya, cahaya dan kegelapan. Dengarkanlah anakku. Bersujudlah dalam-dalam di hadapan pohon takwa. Ketika dari pohon rahmatnya, dia tumbuhkan untukmu sayap dan bulu. Jadilah sesenyap merpati. Jangan mendekur. Ketika seekor katak masuk ke dalam air, sang ular tak dapat mendengarnya. Tapi saat ia menguap, ular jadi tahu di mana dia berada. Walaupun sang katak berusaha menipu dengan mendesis menirukan ular, suara aslinya yang parau tetap terdengar. Sang katak hanya dapat selamat jika menutup mulut dan diam di sudut. Bahkan sebutir gandum pun, jika ia bisa diam di sudut, berubah menjadi harta karun. Ketika sebutir gandum berubah menjadi harta karun, takkan ia lenyap di telan bumi. Jiwa yang bagai sebutir gandum berubah menjadi harta karun ketika ia mencapai khasanahu. Apakah kau akhiri kata-kata ini di sini? Atau ku peras lagi? Engkaulah sang pemilik sabda yang tentukan. Wahai rajaku, siapalah hamba ini?
Al-Fatihah itu istimewa di dalam menarik kebaikan dan menghindarkan kejahatan. Jika apa saja selain Tuhan tampil padamu, itu dampak dari khayalnya. Dan jika apa saja yang selain Tuhan lenyap dari pandanganmu, itu karena dibangunkannya engkau kepada apa yang hak. Diturunkan air berbentuk hujan dari langit penuh bintang, agar ia membersihkan kotoran dan ketidakmurnian. Pandanglah bagaimana air membasuh ketidaksucian, dan bagaimana Allah Maha Tinggi memurnikan air itu sendiri dan ketidakmurniannya. Tak diragukan lagi, Allah Maha Tinggi itu paling murni dan suci. Ketika air memerangi ketidakmurnian dan menjadi kotor sedemikian rupa, sehingga tak bisa lagi ia membersihkan, Allah Maha Penyayang membawanya ke samudera kebenaran. Di sana hakikat air memurnikannya kembali. Tahun berikutnya, dia akan datang kembali, memakai jubah yang bersih, panjang menjuntai. Bertanya bumi kepadanya, "Kemana saja engkau pergi?" Dan dia menjawab, "Ke dalam samudera kebaikan yang manis. Kotor aku ketika bertolak dari tempat ini. Lalu aku dimurnikan, dipakaikan padaku jubah kehormatan. Lalu aku kembali ke bumi. Kemari, hampirilah kemari, wahai semua yang kotor. Diriku kini telah mengambil sesuatu dari sifat Allah. Akan kuterima kotoranmu dan kuganti dengan kesucian bagaikan digantinya setan dengan malaikat. Dan ketika diriku terkotori, aku akan pergi ke tempat di langit itu, ke sumber semua kemurnian. Akan kutanggalkan semua pakaian kotorku, dan dia akan kembali memberiku jubah kehormatan yang murni. Pada apa yang kukerjakan, dialah yang bekerja. Dan yang harus dipuji adalah Allah, Rabb, Tuhan semesta alam-alam. Jika tak ada dosa dan salah, kita takkan air dimuliakan. Kerja air itu bagaikan orang yang mengambil sekantung emas, lalu berkeliling kemana-mana, seraya bertanya, "Siapakah yang sedang tak berharta?" Ia tercurah pada tanaman yang sedang tumbuh, atau membersihkan wajah yang kotor, atau dipanggulnya kapal yang sedang tak berdaya di atas kepalanya.
Ratusan ribu jenis obat terkandung di dalamnya. Karena semua jenis obat ditumbuhkan olehnya. Inti dari semua mutiara dan jiwa dari semua biji dimurnikan dalam aliran air. Bagaikan pasien disembuhkan di tempat banyaknya obat-obatan. Terdapat nutrisi di dalamnya bagi para yatim dari bumi. Dan ada gerakan darinya bagi semua yang telah kering kerontang di rantai dan terpenjara. Ketika batas kemampuannya terlewati, ia menjadi kotor. Ia lelah. Seperti kita semua di bumi. Ketika air telah menjadi kotor, ia memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Agung, Maha Terpuji. Dari inti dirinya, naiklah sebuah permohonan menyayat. Wahai Tuhanku, apa-apa yang sudah Kau anugerahkan padaku telah semuanya kuberikan. Kini aku bagaikan seorang pengemis fakir. Telah aku tebarkan semua pemberianmu kepada mereka yang murni ataupun yang kotor. Wahai Raja sumber semua kebaikan, masih adakah tambahan? Bersabda Tuhan kepada awan, bawalah air ke sumber kebahagiaan. Dan kepada matahari, tariklah air ke atas. Tuhan menuntunnya melalui berbagai aliran sampai dia mencapai samudera tak terhingga. Air yang kubahas ini adalah ibarat bagi jiwa para waliullah yang menjadi pembersih bagi dosa dan kesalahan. Ketika ia tercemari karena mencuci kotoran para penghuni bumi, ia kembali ke langit menghadap Sang Pelimpah kemurnian. Lalu datang kembali, mengenakan jubah kehormatan. Ia turun membawa pengajaran dari sumber mulia itu tentang kemurnian Allah yang Maha Meliputi. Ia mensucikan tanpa debu. Ia meluruskan arah para pencari kiblat tanpa perlu ditanya. Ia melemah karena bercampur baur dengan manusia. Karena itu ia merindu perjalanan agar disegarkan kembali. Bagai ucapan Rasulullah, wahai Bilal, segarkanlah kami. Wahai Bilal yang merdu suaranya, naiklah ke atas menara dan lantunkan panggilan keberangkatan sebuah perjalanan. Jika sungguh tegak sebuah sholat, melesat jiwa dalam sebuah perjalanan. Karena itu, ketika kembali ia mengucapkan salam, ujaran ini memakai ibarat sebagai perantara. Itu yang diperlukan awam agar dapat mengerti. Tanpa ada yang memperantarai panasnya api, tak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Kecuali seekor salamander. Karena engkau bukan seorang Ibrahim. Kamar mandi uap yang panas itu bagaikan seorang utusan bagimu. Dan airlah yang menjadi pemandu untukmu.
kepuasan sepenuhnya berasal dari roh. Tapi manusia yang terbuat dari tanah takkan puas tanpa diperantarai sepotong roti. Roh itu maha indah, tapi manusia tak mampu memahami keindahan tak terhingga. Tanpa diperantarai indahnya jannah. Jika raga tak lagi menjadi perantara yang menengahi, maka akan dilihatnya rembulan purnama menyala di dada, tanpa ditutupi hijab lagi, bagaikan seorang Musa. Kebajikan air menyaksikan bahwa hakikat di dalam diri adalah limpahan rahmat Allah. Dengarkanlah suara seruling bambu menyayat rintihannya, lantunan perihnya perpisahan. Sejak direnggut aku dari rumpunku dulu, ratapan pedihku telah membuat berlinang air mata orang. Ku seru mereka yang tersayat hatinya karena perpisahan, karena hanya mereka yang pahami sakitnya kerinduan ini. Mereka yang tercabut dari tanah airnya, merindukan saat mereka kembali. Dalam setiap pertemuan bersama mereka yang tengah gembira atau sedih, ku desahkan ratapan yang sama. Masing-masing orang hanya dapat mendengar sesuai pengetahuannya sendiri-sendiri. Tak ada yang mencari lebih dalam tentang rahasia di dalam diriku. Rahasiaku tersembunyi di dalam rintihanku. Mata telinga tak bercahaya takkan mampu memahaminya. Desah seruling bersumber dari api, bukannya angin. Apa guna hidup seseorang yang tak lagi ada apinya? Adalah api cinta yang menghidupkan nyanyian sang seruling. Adalah ragi cinta yang membuat anggur terasa lezat. Lantunan seruling mengobati hati yang perih karena cinta yang hilang. Lagunya menyapu hijab yang menyelubungi hati. Adakah racun yang lebih pahit atau gula yang lebih manis daripada nyanyian seruling bambu? Agar dapat kau dengar nyanyian seruling itu, mesti kau tanggalkan semua.
yang pernah kau ketahui. Sang pencipta tersembunyi di dalam sanggar. Masuklah ke dalamnya jika engkau ingin menemuinya. Karya ciptaan itu, hijab yang membentang menutupi sang pencipta. Kau tak dapat melihat sang pencipta dari luar karyanya, karena dia berada di dalam sanggar. Mereka yang berada di luar tak menyadari kehadirannya. Maka, masuklah ke dalam sanggar. Maksudku, masukilah ketiadaan dan lihatlah sendiri karya ciptaan sekaligus sang penciptanya. Demikianlah keadaan sang pencari yang mendambakan kehadiran Robnya. Ketika Rob tampil, sang hamba sirna. Walaupun penyatuan dengan Rob itu keabadian di atas keabadian, tapi pertama-tama itu berarti matinya sang hamba dari dirinya sendiri. Bayangan yang mencari cahaya lenyap. Ketika cahayanya tampil, bagaimana akal akan bertahan ketika dia diperintahkannya pergi? Semua sirna kecuali wajahnya. Di hadapan wajahnya, musnah semua wujud dan ketiadaan. Sungguh mencengangkan wujud di dalam ketiadaan. Pada hadirat ini, semua akan lenyap. Ketika pena mencapai titik ini, patahlah dia.
Rahasia kebenaran takkan terbuka karena banyaknya mengajukan pertanyaan. Tak pula karena menyerahkan seluruh harta dan kehormatan. Tapi hanya ketika telah lewat usiamu. 50 tahun. Saat hati dan matamu telah memerah darah. Dari semua perbincangan ini, tak seorang pun menemukan jalan menuju peleburan. Ketika engkau berlindung kepada Al-Quran milik Allah, engkau bergabung bersama jiwa para nabi. Al-Quran itu adalah penjelasan berbagai keadaan para nabi. Mereka bagaikan ikan-ikan di dalam laut suci. Keagungan nilainya. Tapi jika engkau membaca Al-Quran sedangkan hatimu tak menerimanya, maka apa manfaatnya bagimu? Seandainya pun engkau bertemu para wali dan nabi, jika hatimu menerimanya, ketika engkau membaca kisah para nabi, maka jiwamu bagaikan burung yang gelisah dalam sangkarnya. Burung itu terpenjara dalam sangkar. Jika ia tak mencari jalan keluar, itu semata-mata karena kebodohannya. Jiwa-jiwa yang telah merdeka dari sangkar adalah milik para nabi. Merekalah yang pantas menjadi pembimbing. Dari luar sangkar kita dengar suara mereka menyeru kepada ad-din. Inilah jalan kemerdekaanmu. Melalui jalan inilah telah merdeka kami dari sangkar sempit itu. Tiada kemerdekaan kecuali melalui jalan ini, yaitu seyoganya engkau merendahkan dirimu sampai remuk, agar engkau dapat keluar dari penjara ketenaran. Ketenaran duniawilah menghalangimu berjalan. Ia bagai rantai pengikat yang amat kuat. Lebih kuat daripada rantai besi. Janganlah kau bosan bersamaku. Sungguh aku seorang saksi yang indah. Sang Maha Pecemburu telah sembunyikanku di balik sebuah cadar.
pada hari ku tanggalkan cadar raga ini. Akan kau saksikan bagaimana cemburunya rembulan dan bintang-bintang padaku. Basuhlah wajahmu dan murnikan dirimu, sehingga kau bisa saksikan aku. Atau menjauhlah engkau dariku, karena aku adalah saksi bagi diriku sendiri. Aku bukanlah saksi yang esok akan pikun atau bungkuk karena tua. Aku akan selalu muda, menyegarkan, dan sedap dipandang. Jika cadar raga ini melapuk, sang saksi takkan pernah beranjak menua. Masa pakai cadar akan berakhir, tapi kami selamanya hidup. Ketika iblis melihat cadar raga Adam, dia menolaknya. Adam berkata padanya, "Engkaulah yang tertolak, bukan aku." Sementara para malaikat bersujud dan berkata, "Kami telah menemukan seorang saksi." Di balik cadarnya terdapat sesosok pujaan yang sifat-sifatnya mempesona akal kami. Maka kami bersujud padanya. Jika kecerdasan kami tak dapat membedakan seorang saksi dengan para dukun yang berbau busuk, maka kita telah memberontak pada cinta sang kekasih. Apakah kedudukan seorang saksi? Ia bagaikan singa tua. Kami pakai istilah kekanak-kanakan ini karena kami sedang berbicara dengan anak-anak yang baru belajar membaca. Anak-anak muda dibujuk dengan kembang gula atau manisan. Sebenarnya, apa urusan kami bicarakan soal jajanan? Jika dalam perang di Jelanawo, datang seorang nenek tua yang menyamar, memakai baju zirah yang tertutup sampai kepala. Seraya dia berkata, "Akulah Rustam." Maka dari gerakannya semua orang akan tahu dia sebenarnya seorang perempuan. Demikianlah, kami teliti dan menjauh dari kesalahan. Kami bermandikan Nur Muhammad, sang Nabi yang mulia berkata, "Kaum yang beriman itu teliti." Kini diamlah, karena tuntunan petunjuk itu diturunkan dalam kesunyian. Selanjutnya, dengarkanlah Syam At-Tabriz, karena yang telah kami kisahkan tak lebih dari sejumput kisah dari raja itu.
Jangan bawa pedang kayu ke medan perang. Berupayalah mencari pedang baja. Lalu majulah dengan gembira. Perlindungan seorang suci bagaikan pedang Allah. Waktu yang kau curahkan bersamanya setara nilainya dengan secangkir air kehidupan. Semua orang bijak sepakat. Seorang yang arif billah adalah rahmat Tuhan bagi makhluk-makhluknya. Kebersamaan dengan seorang suci membuatmu bagaikan seperti dirinya. Walau kau sebelumnya bagaikan batu atau granit, kau akan menjadi bagai sebutir permata saat kau menemukan seorang pemilik kalbu. Tanamkanlah kecintaan kepada orang suci dalam-dalam di dalam jiwamu. Jangan kau curahkan hatimu pada sesuatu pun, tetapi cintailah mereka yang kalbunya membawa berita gembira. Janganlah kau hampiri keputusasaan. Dekaplah harapan. Janganlah kau bertolak ke arah kegelapan. Matahari rohaninya itu sungguh ada. Aspirasi hatimu akan memandumu ke arah seorang pemilik kalbu, sementara syahwatmu mengelahmu ke arah penjara yang terbuat dari adukan tanah dan air. Ragamu, penuhilah hatimu dengan santapannya, yaitu percakapan bersama sang ahli nutrisi hati. Kemajuan rohaniahmu akan meningkat saat kau bersama seorang pecinta Tuhan. Di tengah malam, aku bertanya, siapa ini yang ada di dalam rumah kalbuku? Dia menjawab, inilah aku, yang cemerlangnya membuat matahari dan rembulan jadi tertunduk malu. Dia pun bertanya, mengapa rumah ini penuh dengan aneka macam lukisan? Aku pun menjawab, ini semua adalah bayangan darimu. Wahai engkau yang wajahmu membuat iri warga Sige. Dia bertanya, dan apa ini? Kalbu yang berdarah-darah. Aku pun menjawab, ini adalah gambaran diriku. Hati yang terluka,
dengan kaki dalam lumpur. Ku ikat leher dari jiwaku dan menyeretnya ke hadapannya sebagai persembahan. Inilah dia yang telah berkali-kali memunggungi cinta. Kali ini janganlah engkau lepaskan. Dia serahkan satu ujung tali, ujung yang penuh kecurangan dan pengkhianatan. Peganglah ujung yang ini. Aku akan menghela dari ujung yang lain. Mari berharap tali ini tidak putus. Kurai tangannya. Dia menepisku. Seraya berkata, "Lepaskan." Aku pun bertanya, "Mengapa engkau bersikap keras kepada aku?" Dia pun menjawab, "Ketahuilah, sikap kerasku demi tujuan yang baik bagimu, bukan karena niat buruk atau jahat. Ini untuk memperingatkanmu. Barang siapa yang masuk ke sini dan berkata, 'Inilah aku,' maka aku akan memukul dahinya. Karena ini adalah lembah cinta, bukan kandang hewan." Salaluddin. Sungguh keelokan wajah sejatimu. Indahnya bagaikan sosok tamu di tengah malam itu. Sahabat-sahabatku, usaplah matamu dan tataplah dia dengan pandangan kalbumu. Dan dengan basirahmu. Tuhanku, tenggelamkanlah aku dalam cintamu, hingga tak ada satupun yang menggangguku dalam jempamu. Tuhanku, bintang gemintang berkelip-kelip, manusia terlena dalam buai tidur lelap. Pintu-pintu istana pun telah rapat. Tuhanku, demikian malam pun berlalu. Dan inilah siang datang menjelang. Aku menjadi resah gelisah. Apakah persembahan malamku engkau terima? Hingga aku berhak merenggut bahagia. Ataukah itu kau tolak? Hingga aku dihimpit duka. Demi kemahakuasaan, inilah yang akan selalu kulakukan.
selama kau beri aku kehidupan demi kemanusiaan. Andai kau usir aku dari pintu, aku takkan pergi berlalu. Karena cintaku padamu sepenuh kalbu.